Kamu nanya. Ekonomi politik media menurut Vincent Mosco tahun 1996. Ekonomi politik ada studi tentang hubungan sosial timbal balik yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin menonton sepak bola Liga Inggris, kita harus berlangganan Mola TV. Dan jika kita ingin menonton Liga Eropa, kita harus menggunakan atau berlangganan RCTI Plus. Itu bagian dari hubungan kekuasaan produksi dan distribusi, karena ini menyangkut hak siar yang dimana kita sebagai audien disuruh memilih channel mana yang akan kita pilih sebagai langganan. Jika kita menggunakan keduanya, maka kita akan berlangganan di kedua channel tersebut, dan pada akhirnya kedua channel TV yang bersaing akan sama-sama mendapatkan keuntungan dari satu orang yang sama. Komodifikasi. Jadi menurut Baskoro Suryo Banindro dalam buku Kapitas Lita, kajian seni rupa, desain, media dan budaya tahun 2018. Komodifikasi berasal dari dua kata, yakni komoditi dan modifikasi. Kemudian komoditi merupakan barang atau jasa yang berasal dari atau memiliki nilai ekonomi. Sedangkan modifikasi adalah perubahan fungsi atau bentuk. Atau bisa diperjelas, komodifikasi adalah modifikasi komoditas. Jadi di sini ada komodifikasi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada komodifikasi isi yang berhubungan dengan konten dari media yang berhubungan dengan konten dari media yang akan diperluaskan ke audiens. Kemudian kedua ada komodifikasi audiens yang berhubungan dengan rating guna kepentingan pengiklan. Ketiga atau terakhir ada komodifikasi pekerja yang berhubungan dengan bagaimana pekerja dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Nah, kemudian ada contoh dari komodifikasi yaitu TV One dengan fenomena politik 2019 atau fenomena politik Pilpres 2019 menciptakan dua kubu yang saling bersaing untuk memenangkan para kandidat yang dipilihnya. TV One juga menggunakan kesempatan itu untuk menambah viewers dengan menghadirkan berita terkait Pilpres dan acara paling besar yaitu debat paslon presiden dan wakil presiden, dan memancing tim sukses seluruh Indonesia dari kedua paslon untuk menonton acara tersebut. TV One mendapatkan ledakan penonton dari menarik perhatian pengiklan untuk masuk pada TV tersebut. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Oke. Spasialisasi menurut Dedi Kurnia Saputra dalam buku Political Social Responsibility, Dinamika Komunikasi Politik Dialogis tahun 2019. Spasialisasi berhubungan dengan proses transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Spasialisasi adalah konsep yang membahas sejauh mana media mampu menyajikan produknya kepada khalayak dalam batasan ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu, yang dimaksud adalah ketika pendistribusian media bisa dijangkau oleh siapa saja atau semua khalayak. Contohnya, RCTI menyediakan siaran di channel digital untuk orang yang menggunakan televisi dan menyediakan channel streaming seperti RCTI Plus. Spasialisasi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada spasialisasi horizontal dan yang kedua yaitu ada spasialisasi vertikal. Spasialisasi horizontal adalah konsentrasi yang menyatukan industri media dengan cara memperluas produksi dan sumber daya media dengan cara membeli saham atau mengakuisisi media lain yang sama jenisnya atau setara. Contohnya Haritanu Sudibjo awalnya hanya mempunyai RCTI saja, tapi melalui MNC Group mengakuisisi TPI dan mengubahnya menjadi MNC TV dan mengakuisisi Global TV. Terus yang kedua yaitu spasialisasi vertikal. Spasialisasi vertikal adalah konsentrasi yang menggambarkan konsentrasi perusahaan-perusahaan dalam suatu lini bisnis yang memperluas kendali perusahaan atau proses produksi. Contohnya itu Daftar Indonesian Idol yang menyelenggarakan RCTI, kelompoknya MNC, pendaftarannya di berbagai MNC radio.
di grup yang sama menguasai dari hulu sampai hilir dan menggunakan anak perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Strukturasi yang dimana dikutip dari buku Hukum, Etika, dan Kebijakan Media 2015 oleh Radita Gora dan Irwanto. Perpaduan komodifikasi dan spasialisasi pada media akan memunculkan strukturasi atau penyeragaman ideologi secara terstruktur. Strukturasi membahas tentang agen sebagai pembentuk suatu struktur dan struktur membentuk agen, sehingga menimbulkan proses produksi serta reproduksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan contohnya, film mengandung isu yang menjadi satir dalam isi ceritanya. Film Donald Bebek salah satunya yang diambil dari buku komik How to Read Donald Duck, imperialis, ideologi in the Disney Comic, relasi, ekonomi, politik, atau kebijakan luar negeri Amerika dengan sasarannya negara Amerika Latin yang komunis, penyebaran paham kapitalis. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Materi dan teori yang kami sampaikan itu adalah murni opini kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, tolong dikembalikan. Itu saja. Saya sebagai penulis naskah dan editor video ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.